Violeta merebahkan dirinya di atas ranjang. Tubuh dan otaknya terasa sangat lelah setelah dijejali oleh banyak pelajaran seharian ini. Ia tidak diizinkan untuk beristirahat sebentar saja. Kenapa kau lesu begitu? Huh. Violeta menoleh ke arah Marcelo yang memasuki kamarnya. Loh, kau sudah pulang? Bukannya kau bilang akan kembali di atas jam 8 malam? Tanya Violeta. Memangnya ini jam berapa? Violeta melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 8 lebih 20 menit. Apa? Sudah jam segini? Pantas aja aku capek sekali. Marcelo duduk di tepi ranjang. Apa yang terjadi? Tanya sendiri sana pada guru yang kau kirim padaku. Memang dia melakukan apa? Violeta sebal. Dia cerewet, selalu mengkritik, lalu tidak membiarkanku beristirahat. Bahkan aku tidak diizinkan minum setetes air pun jika aku tidak melakukan pelajarannya dengan benar. Kau beruntung, guru yang dulu mengajariku bahkan mengurungku di lemari di hari pertama belajar, gara-gara aku belum lancar membaca. Sungguh? Tapi akhirnya kakek mengetahuinya. Lalu, apa yang terjadi? Guru itu tidak muncul lagi. Kau pikir apa yang terjadi? Tentu saja dibunuh. Kalau kau tidak menyukai Nyonya Lily, aku bisa membereskannya, ujar Marcelo. Hah? Membereskan? Sama seperti yang dilakukan kakek pada guruku dulu. Tidak perlu. Kalau kau memang tidak menyukainya, kau harus mengatakannya kepadaku. Aguero tidak akan kehilangan kekuatan hanya karena seorang guru tidak berguna. Violeta menghela nafas. Sudah kubilang tidak perlu. Ini kan baru hari pertama. Lagi pula cara mengajarnya cukup baik. Aku mengerti dengan mudah. Aku pikir bukan itu alasannya. Baiklah, sebenarnya aku tidak mau kau membunuh seseorang di hari kedua aku ada di tempat ini. Bukan aku yang membereskannya, aku akan menyuruh orang lain. Violeta kesal. Sialan, kau ini cerewet sekali ya. Sudah kubilang tidak usah. Marcelo menarik pipi Violeta, membuat wanita itu berteriak pelan lalu menepis tangannya. Kau ngapain sih? Violeta mengusap pipinya yang sedikit sakit. Kau menggemaskan. Apa kau tahu? Kau terlihat seperti ingin membunuhku sekarang. Benarkah? Marcelo mendekatkan wajahnya. Violeta mendorong wajah Marcelo. Jika kau mendekat lagi, aku akan menghajarmu. Marcelo menarik tangan Violeta yang menempel di wajahnya. Ia membelai jari-jari Violeta, menggigit jari telunjuk Violeta. Violeta yang melihatnya tidak tahu harus bereaksi apa. Ia tahu kalau Marcelo sedang menggodanya. Aku harus membalasnya. Violeta menarik wajah Marcelo lalu mengecup bibir pria itu membuat Marcelo terkejut. Kenapa tiba-tiba? Tanya Marcelo. Bukannya kau yang meminta? Violeta tersenyum nakal. Ia meletakkan tangannya pada dada bidang Marcelo, membuat gerakan kecil, menggoda pria yang kini menunjukkan ekspresi dingin kepadanya. Violeta? Marcelo menarik tangan Violeta, kemudian mendorong Violeta sehingga wanita itu berbaring. Marcelo langsung menindihnya. Jarak wajah mereka sangat dekat, tinggal beberapa senti lagi untuk bersentuhan. Aku punya batas kesabaran, ujar Marcelo. Lalu, apa kau terangsang? Violeta menggerakkan tangannya menyentuh benda Marcelo yang terbalut oleh celana. Saat itu Violeta terkejut. Ia terus menatap ke bawah sana. Apa yang baru saja ia sentuh? Kenapa rasanya besar sekali? Kenapa terkejut begitu? Marcelo tersenyum miring. Bukannya wanita suka sesuatu yang besar? Hah? Violeta mendorong dada Marcelo agar pria itu menyingkir darinya. Namun semua itu sia-sia karena Marcelo begitu kuat. Nampaknya kau panik ya? Bajingan, minggir sana. Kenapa? Kau takut aku melakukan sesuatu kepadamu? Wajah Violeta memerah saat membayangkannya. Minggir. Marcelo tak bergerak meskipun Violeta mulai memukul dadanya.
Kau sangat kuat, tapi itu tidak cukup untuk menggoyahkanku. Marcelo menarik kedua tangan Violeta, menahannya dengan satu tangan di atas kepala wanita itu. Marcelo tersenyum, senyuman yang penuh dengan maksud tertentu. Violeta jadi gugup. Hei, kau mau apa? Kenapa kau marah? Ini wajar dilakukan oleh sepasang suami istri. Tapi kita belum menikah. Menikah bisa nanti, malam pertamanya bisa dimajukan. Dasar mesum, minggir sana. Kau yang lebih dulu menggodaku. Marcelo mendekatkan wajahnya pada wajah Violeta, membuat wanita itu memejamkan kedua matanya dengan erat karena gugup. Tak seperti bayangan, Marcelo hanya memberikan kecupan kecil, lalu melepaskan kedua tangan Violeta. Hah? Violeta membuka matanya. Ia menemukan Marcelo sudah tersenyum geli. Kau pikir aku benar-benar akan melakukannya? Tanya Marcelo. Kau? Wajah Violeta memerah. Rupanya kau juga mesum. Marcelo menyentil dahi Violeta. Aku hanya membalas ciumanmu tadi. Ciuman? Istirahatlah. Saat Marcelo hendak pergi, Violeta menarik pria itu dengan kuat, membuatnya berbaring di ranjang dan dengan cepat duduk di atas perut Marcelo. Oh, Marcelo sedikit tertarik dengan pemandangan di depannya. Marcelo Aguero, apa kau menyebut itu ciuman? Violeta nampak kesal. Apa aku salah? Tentu saja, yang tadi itu bukan ciuman. Violeta mendekatkan wajahnya. Ini yang namanya ciuman. Violeta menempelkan bibirnya pada bibir Marcelo, lalu membuat gerakan kecil yang semakin lama semakin jadi ganas. Marcelo yang awalnya merasa aneh memejamkan matanya, mulai menikmati apa yang sedang dilakukan oleh Violeta. Violeta memegang pipi Marcelo dengan kedua tangannya. Ia sedikit menekannya, memberikan isyarat agar Marcelo membuka mulut. Marcelo membuka mulutnya, membiarkan Violeta memasukkan lidahnya ke dalam sana. Marcelo tidak tinggal diam saat Violeta menggerakkan lidahnya. Ia melakukan hal yang sama, menautkan lidah mereka satu sama lain. Kedua tangan Marcelo bergerak, memegang pinggul Violeta, membuat wanita itu sedikit tersentak saat Marcelo mengelusnya. Ciuman panas itu berlangsung cukup lama, hingga keduanya merasa kehabisan nafas. Violeta yang lebih dulu melepaskan pangutan. Benang saliva muncul di antara lidah mereka, yang kemudian putus sepersekian detik. Wajah mereka memerah, mulut yang terbuka membuat hidung untuk meraup udara sebanyak-banyaknya. Itu yang aku sebut ciuman, ujar Violeta. Cukup bagus. Huh? Violeta tersadar saat ia merasakan sesuatu yang keras di bawahnya. Tidak mungkin kan? Hohoho. Lihat, jam berapa ini? Violeta menarik Marcelo lalu mendorongnya keluar dari kamar. Sebaiknya kau beristirahat, mimpi indah. Violeta membanting pintu. Tubuhnya merosot dengan punggung bersandar pada pintu. Violeta tidak menyangka kalau ia akan mencium Marcelo seperti itu. Apalagi Marcelo sampai keras hanya karena ciuman. Itu sangat besar. Violeta sedikit takut. Bagaimana jadinya kalau aku melihatnya langsung? Violeta menggelengkan kepalanya, ia menepuk kedua pipinya dengan kuat. Violeta, sadarlah. Violeta mengatur nafasnya agar ia tenang. Setelah merasa tenang, Violeta kembali ke atas ranjang. Ia bertelungkup dan memukul-mukul bantal karena malu. Tapi suatu hari nanti kami pasti akan melakukan itu kan? Apa aku bisa menahannya? Malam itu Violeta tidak dapat tidur karena terus memikirkannya. Marcelo masih berdiri di depan kamar Violeta. Ia terkejut pada dirinya sendiri. Ini bukan pertama kalinya ia berciuman seperti itu. Ia pernah beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita dan tentunya ia juga pernah tidur dengan mereka. Selama ini pula Marcelo tidak pernah merasa gairah sekuat ini sebelumnya. Ia tidak pernah tertarik pada hubungan intim. Ia melakukannya karena mereka yang memintanya. Ia tidak pernah merasa nikmat, bahkan sedikit terpaksa. Lalu bagaimana bisa? Hanya dengan sebuah ciuman ia merasakan sesuatu seperti ini. Nafsunya menggebu-gebu. Dia menginginkan sesuatu yang lebih daripada ini. Pagi juga.
Violeta dan Marcelo saling menatap saat mereka bertemu di meja makan. Mereka menatap satu sama lain dengan wajah lesu dan bagian bawah mata yang menghitam. Mereka sama-sama tidak bisa tidur setelah kejadian kemarin. Susan awalnya terkejut. Ia berpikir Violeta tidak bisa tidur karena memikirkan tentang pendidikan yang akan didapatkan hari ini. Namun saat melihat kondisi Marcelo, kekhawatirannya berubah jadi pikiran aneh. Ah, indahnya masa muda, batin Susan. Setelah makanan disajikan, Susan dan para pelayan lain pergi meninggalkan keduanya di meja makan. Berbeda dengan kemarin, hari ini hanya terdengar suara dentingan sendok dan garpu. Violeta merasa canggung, sedangkan Marcelo merasa kalau Violeta akan terganggu dan menjadi liar jika ia mulai bicara. Maka sarapan berakhir begitu saja tanpa adanya percakapan. Selesai sarapan, Marcelo langsung pergi keluar bersama Matteo, sementara Violeta mengikuti Susan. "Nyonyaku, apa terjadi sesuatu?" tanya Susan dengan senyuman. Iya. Masa muda memang menyenangkan ya, Susan tersipu. Hah? Violeta yang mengerti dengan pikiran Susan langsung berkata, "Tidak, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kami tidak melakukan sesuatu seperti itu." "Tidak usah malu, nyonyaku. Saya merasa senang karena Anda bisa akur dengan Tuan. Kami hanya berciuman." Violeta hendak berteriak seperti itu, tapi sama saja menyatakan kalau ia dan Marcelo melakukan sesuatu. "Saya tidak sabar menantikan penerus baru Aguero," ujar Susan. "Penerus baru?" Violeta melotot. "Itu artinya dia dan Marcelo harus melakukan itu kan?" "Plak, nyonyaku." Susan terkejut saat Violeta menampar pipinya sendiri. "Sekarang aku lebih segar." Violeta menunjukkan jempolnya. Mereka tiba di sebuah ruangan tempat Violeta belajar. Ruangan tersebut lebih luas dari kamar Violeta. Kebanyakan isinya adalah rak buku. Lily telah menunggu mereka di sana. Saat melihat Violeta baru tiba, Lily langsung memberikan tatapan tajam. "Seseorang harus tahu caranya datang tepat waktu. Jika begitu saja Anda tidak bisa, maka Anda tidak akan bisa menjadi pendamping kepala keluarga yang baik." Violeta melirik jam dinding yang baru menunjukkan pukul 8 pagi. "Maafkan aku, tapi ini baru jam 8 pagi. Bukankah kelas kita dimulai pukul 8:30? Seharusnya Anda datang 40 menit lebih awal." Dia mencari alasan untuk memarahiku. Violeta mengedikkan bahunya. "Maafkan aku, Nyonya Lily. Cepat duduk. Hari ini saya tidak akan mentoleransi kesalahan apapun." Violeta memasuki ruangan. Seperti kemarin, Susan tidak dibiarkan masuk. Wanita tua itu hanya memandangi dari luar dengan wajah khawatir sebelum pintu tertutup rapat. Marcelo membuka kedua matanya. Ia mendapati dirinya berada di dalam mobil. Dirinya baru saja bangun dari tidurnya. "Bagaimana kondisi Anda, Tuan Aguero?" tanya Matteo yang berada di kursi pengemudi. "Jam berapa ini?" "Pukul 1 siang. Seperti yang Anda katakan kepada saya, jangan membangunkan Anda sampai Anda terbangun sendiri. Jadi sedari tadi saya terus mengemudi. Tentu saja saya istirahat beberapa kali." "Kerja bagus." Marcelo meregangkan tubuhnya. "Maaf atas kelancangan saya, tapi kenapa Anda tidak istirahat di mansion saja? Atau mencari tempat lain untuk beristirahat?" "Kau sudah tahu jawabannya." Matteo mengangguk. Rupanya yang ia pikirkan memang benar. Terjadi sesuatu antara Marcelo dan Violeta yang membuat Marcelo tidak dapat tidur semalaman. Marcelo tidak bisa tidur di mansion, hotel, atau villa milik Aguero karena melihat tempat tidur akan membuat Marcelo mengingat sesuatu. Matteo tahu sesuatu itu hanya dapat dengan melihat bibir Marcelo yang robek. "Nyonya seorang dominan rupanya," ujar Matteo. Marcelo sedikit tersinggung. "Maksudnya Anda beberapa kali berciuman namun tidak pernah seganas itu." "Bukan berarti Violeta adalah dominan, ini karena dia memang kasar. Maafkan saya jika perkataan saya menyinggung Anda." Sejujurnya ini memang menyinggung Marcelo. Violeta adalah wanita pertama yang membuatnya hampir kewalahan di ranjang. "Bagaimana jadinya malam pertama kami?" Marcelo mulai membayangkan hal-hal aneh di pikirannya. "Tuan Aguero, saya hampir lupa mengatakannya. Tadi Anda mendapatkan telepon dari seseorang," ujar Matteo. "Siapa?" "Cecilia Freya."
Mendengar nama itu disebut, Marcelo langsung merasa tidak bernafsu melakukan apapun. Kesegaran yang seharusnya ia dapatkan setelah bangun tidur seakan hilang dalam waktu yang singkat. "Kenapa dia menghubungiku?" tanya Marcelo. "Dia mengatakan memiliki hadiah untuk Anda. Dia akan mengirimkannya ke mansion." Marcelo tahu, hadiah apapun yang dikirimkan sahabat gilanya itu tidak akan normal. Hadiahnya pasti sesuatu yang mengguncang jiwa dan membuat seseorang tidak dapat melupakannya. Bisa juga memicu trauma pada orang-orang dengan mental yang lemah. "Jauhkan saja hadiah itu dari Violeta," ujar Marcelo. Matteo berpikir itu tidak perlu karena Violeta memiliki mental baja. "Baik, Tuan Aguero. Bagaimana dengan jadwalku selanjutnya?" "Ada pertemuan dengan kepala keluarga Helesan pukul 2 siang di Hotel Grand Green." Marcelo menoleh ke jendela untuk melihat di mana ia sedang berada. "Butuh 2 jam untuk pergi ke sana. Kau bisa membuatnya jadi 1 jam, kan?" "Tolong kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita akan tiba dalam 30 menit. "Anda salah 7 soal." "Aku menjawab sesuai dengan yang ada di buku." "Buku yang mana? Kau sendiri yang memberikannya?" Lily terlihat kesal dengan jawaban Violeta. "Sudah saya bilang, jawaban Anda salah. Kenapa Anda malah nyolot?" "Hah? Siapa yang nyolot? Bukannya kau yang dari tadi meninggikan suaramu?" "Nyonya." Lily memukul meja dengan penggaris, membuat suara yang dapat mengguncang mental. Namun Violeta, orang yang telah terbiasa dengan segala guncangan, hanya menunjukkan wajah santai. "Saya adalah guru Anda harus sopan," ujar Lily. "Apa aku kurang sopan? Anda harus bicara formal kepada saya." "Kenapa? Katakan alasannya padaku. Kenapa Nyonya Aguero harus berbicara formal pada seseorang yang tidak memiliki kekuasaan?" Violeta bisa melihat urat-urat kemarahan di wajah Lily. "Kau bukanlah Nyonya Aguero. Kau sendiri yang memanggilku Nyonya. Kau menjadi sombong hanya karena hal itu. Aku memanggilmu seperti itu karena kau adalah calon pendamping pemimpin kelompok besar. Tapi apa ini? Aku hanya membuang-buang waktuku pada pelacur jalanan yang merangkak menjadi bangsawan. Untuk apa Tuan Aguero membawa wanita sepertimu ke tempat ini? Kau hanya akan menghancurkan Aguero. Orang miskin yang tak tahu posisi sepertimu pasti akan dibuang dalam waktu yang singkat." Violeta menghela nafas. "Lanjutkan saja pelajarannya. Aku masih sabar." "Sabar? Atas dasar apa kau menyebut kata itu? Akulah yang seharusnya menggunakannya. Aku terlalu bersabar mengajar pelacur dan pengemis yang menjilat kaki Tuan Aguero untuk mendapatkan tempat di mansion ini. Aku jadi penasaran, apakah ibumu juga bertahan hidup dengan menjadi pelacur? Aku yakin dia pasti menggoyangkan pantatnya di depan para laki-laki untuk mencari uang." Plak! Suara nyaring terdengar saat telapak tangan Violeta menyentuh pipi Lily. Itu adalah sebuah tamparan yang sangat kuat, sebuah tamparan yang mampu membuat Lily terdiam cukup lama. "Kau menampar?" Plak! 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 Violeta tak memberi Lily kesempatan untuk bicara. Ia terus melayangkan tamparannya tanpa henti. Kemarahan memenuhi Violeta. Kenapa dia marah? Apa karena Lily menyebutnya pelacur rendahan atau orang miskin? Apa karena Lily menyebutnya penjilat? Plak! Hen! Plak! Grup! "Violeta Alexandria Polonia." Tangan Violeta ditahan oleh Marcelo. Nafas Violeta tersengal-sengal. "Sadarlah." Marcelo menepuk kedua pipi Violeta. Violeta tersentak. Ia langsung sadar dengan keadaan di sekitarnya. Ada banyak orang di dalam ruangan. Susan berdiri di sampingnya, sambil memegangi lengannya. Matteo berdiri di belakang Marcelo dengan wajah terkejut. Belasan pelayan menunjukkan beragam reaksi seperti terkejut, takut, tak menyangka, dan yang lainnya. Lalu Lily, ia bersimpu di lantai dengan wajah yang bengkak, hidung mengeluarkan darah, air mata yang mengalir keluar, dan kondisi yang acak-acakan. "Tenangkan dirimu, bernafaslah dengan benar," ujar Marcelo. Violeta mengatur nafasnya. Setelah dirasa tenang, ia melepaskan tangan Marcelo darinya. "Maaf," ucap Violeta. "Kenapa minta maaf?" tanya Marcelo. "Karena aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku yakin terjadi sesuatu, katakan padaku." "Kenapa?" "Karena kau bukan tipe orang yang akan marah jika tidak dipancing duluan."
Marcelo adalah orang pertama yang mengatakan itu kepadanya. Dia menghinaku, ujar Violeta. Kau marah karena dia menghinamu? Tanya Marcelo. Tidak, aku tidak merasa dihina karena aku sudah biasa menerimanya. Berapa banyak pun kata-kata tidak menyenangkan yang dia katakan tentangku, aku tidak akan marah. Violeta mengepalkan kedua tangannya. Ia kembali marah. Tapi dia menghina ibuku, aku tidak bisa menerima itu. Aku mengerti, tenangkan dirimu. Marcelo menarik Violeta ke dalam pelukannya. Marcelo melirik Susan. Bawa Violeta ke kamarnya. Pastikan dia tidur. Tidak bisa. Nyonyaku belum makan dan minum apa-apa setelah pagi tadi, jawab Susan. Apa? Ekspresi Marcelo berubah. Kemarahan terbentuk jelas di wajahnya. Maksudmu? Wanita tua ini membuat calon istriku kelaparan. Marcelo menatap tajam ke arah Lily yang mulai ketakutan. Kemarin juga seperti ini. Saya berusaha untuk membawakan makanan dan minuman untuk Nyonya, tapi Lily terus mendorong saya untuk pergi dan membuang makanan yang saya bawa. Ngomong kosong macam apa itu? Suara Marcelo menggelegar, seperti petir dan gemuruh yang menghantam telinga dengan kekuatan penuh. Tuan Aguero, saya melakukan ini demi kebaikan. Nyonya harus tampil baik pada hari pernikahan. Tampil ramping adalah salah satu hal yang penting, ujar Lily. Tutup mulutmu, aku tidak memberimu hak untuk berbicara. Beraninya seorang pekerja panggilan yang dibayar mahal bersikap seperti ini kepada majikannya. Marcelo melirik Matteo. Bereskan dia. Baik. Matteo segera menyeret Lily. Tidak, tolong ampuni aku. Ini semua bukan salahku. Ini salah wanita pelacur itu. Dia hanya akan menjilat semua orang. Lily terus berteriak sampai suaranya tidak terdengar lagi. Marcelo menatap semua pelayan. Aku akan memberikan peringatan kepada kalian semua. Violeta adalah nyonya di tempat ini. Jika aku menemukan ada orang yang bersikap buruk kepadanya, aku pastikan hari itu juga akan jadi hari terakhir baginya. Para pelayan menganggukkan kepala mereka sebagai tanda mengerti. Sementara Violeta yang sedari tadi mendengarkan dari dalam pelukan Marcelo tak tahu harus bereaksi apa.